Halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Imadi Mardana di channel Calon Inspirasi yang semoga bisa menginspirasi Anda semua ya. Di pagi ya, seperti biasa saya akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya di hari Senin ini, tanggal 13 bulan 4 ini ya. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita aja ya. Dan ini ceritanya baru terjadi 12 April kemarin. Karena itu termasuk uh, cerita yang gimana gitu ya, mengandung ada hal yang ingin saya sampaikan. Jadi itu berkaitan dengan penyesalan selalu ada di belakang. Jadi begini ceritanya, waktu tanggal 12 kemarin itu kan saya mengajari uh, saya mengajari bapak saya untuk menggunakan aplikasi Mitra Tokopedia gitu kan. Jadi saya dari sini mendaftar, sedangkan bapak saya di rumah. Nah, lalu bapak saya suruh mengirim kayak foto KTP dan foto selfie menggunakan KTP. Saat ada kesalahan di pengiriman KTP, saya di situ agak agak keras bicaranya kan gitu. Kok bisa salah gitu kan. Lalu udah dikirim, tapi lama kan, lalu saya edit ternyata mau diputar sehingga saya menyuruh tidak usah dikirim. Nah, ketika sudah diunggah foto dan foto KTP-nya dan mau terupload, lalu bisa masuk ke aplikasinya. Setelah itu, ketika sudah saya daftarkan di sini, posisi saya di kos saya, nah, bapak saya di sana saya suruh mendownload aplikasi Mitra Tokopedia-nya, tetapi mengalami kesusahan karena bapak saya juga agak sulit karena baru menggunakan Android. Lalu disuruh adik saya yang mendownload aplikasi Mitra Tokopedia. Nah, setelah itu ketika hendak login, di situ dimintai kode rahasia verifikasi. Nah, di sini agak kesulitan karena adik saya juga nggak paham. Saya kira paham, tetapi juga kebingungan, dan akhirnya bapak saya yang megang HP, saya pandu dari sini. Kesalahan saya di mana? Kesalahan saya di sini memandunya tanpa membuka HP saya juga, karena saya mengandalkan ingatan saya, karena ingatan manusia kan bisa lupa ya. Jadi saya kira tuh disuruh menulis nomor dulu kan baru verifikasi, tapi ternyata tinggal memilih kirim kode rahasia melalui SMS, WA, atau telepon. Dan saya pun berbicara agak keras gitu, agak kasar gitu ya, tetapi bapak saya hanya ketawa-ketawa kan gitu. Tapi saya nggak tahu dalam hati bapak saya kan. Nah, setelah itu lama kemudian berlanjut lagi setelah kode verifikasi dikirim, lalu membuka kode verifikasi itu bapak saya kan. Nah, untuk membuka ini pun bapak saya juga bingung, lalu saya arahkan untuk menekan tombol home dan membuka SMS-nya karena dikirim melalui SMS. Nah, setelah itu ketika membuka SMS dan bapak saya mengingat kodenya, saya sudah menyuruh kodenya ditulis aja nanti kalau lupa, dan bapak saya tetap untuk mengingatnya saja. Setelah kembali ke aplikasi Mitra Tokopedia, kembali ya, waktu mau menuliskan kodenya itu ternyata bapak saya lupa dua dua kode, kan jumlah kodenya ada 6, dua kode yang ada di belakang. Dan itu saya berbicara dengan agak sedikit, kok nggak ditulis, maka disuruh nulis tadi kan gitu, tanpa sadar mungkin ya. Nah, berlanjut ceritanya, setelah itu saya suruh minta kode kode verifikasi baru lagi, saya suruh tutup aplikasi dan buka lagi. Nah, ini terjadi di pagi hari ya, jam 8 ya. Nah, setelah itu, dan ternyata kebingungan lagi, dan akhirnya telepon saya tutup secara tiba-tiba gitu. Nah, lalu sorenya juga sama, sorenya saya hubungi lagi, pokoknya sampai malam lah, baru bisa malamnya, dan sampai bisa ngisi pulsa. Dan kisah di sini yang mau saya sampaikan adalah
penyesalan itu selalu ada di belakang. Kalian berbicara keras kepada orang tua itu gimana ya, perasaan orang tua itu bagaimana kita nggak tahu. Meskipun mereka tertawa, tapi kita tidak tahu sebenarnya ini anakku kenapa kok kayak gini ya. Jadi bagaimanapun orang tua kalian kan harus sabar menghadapinya. Dan saya juga waktu waktu kemarin pas tanggal 12 itu kan karena lagi ngerjain tugas juga sambil memandu, karena tugas saya juga tugas kuliah saya sulit dan memandu ternyata bapak saya nggak bisa, saya hilang kesabaran waktu itu. Saya lupa dengan diri saya yang penyabar itu, dan akhirnya ya keluar kayak apa ya, kayak sedikit teriak-teriak itu mungkin sambil memandu. Bapak saya nggak ngerti juga dan akhirnya saya matikan lagi HP ini, sampai 2 kali saya matikan. Dan setelah itu saya kembali megang buku dan saya sadar tadi saya ngomong kok teriak-teriak. Dan inilah namanya penyesalan selalu ada di belakang, dan semoga tidak terjadi kepada kalian. Jika kalian dalam keadaan tertekan atau keadaan gimana ya, keadaan sedang dalam masalah, usahakan jangan dulu banyak bicara, karena anda yang eh, berposisi sedang tertekan atau banyak masalah, ketika anda berbicara anda malah banyak melakukan kesalahan seperti yang saya alami. Ya belajarlah untuk mengontrol emosi. Oke sahabat inspirasi, itu tadi cerita yang terjadi pada saya pribadi dan ini real ya, terjadi pada diri saya, dan semoga tidak terjadi pada anda, karena anda akan menyesal setelah itu. Anda tidak menyesal ketika anda melakukannya, ketika keadaan itu sedang berlangsung, tetapi ketika sudah selesai keadaan itu anda akan berpikir ya. Semoga itu tidak anda lakukan seperti yang saya lakukan ini, dan semoga ini menjadi yang terakhir kalinya. Oke sahabat inspirasi, semoga cerita ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan kalian yang baru bergabung di channel ini bisa dukung channel ini untuk berkembang ke depannya ke yang lebih baik lagi. Seperti biasa saya akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi.